Teman-teman, belakangan katanya lagi ramai di Facebook mengenai pelaut yang dibingungkan oleh arah kiblat di laut. Jadi, semua aplikasi katanya menunjukkan arah kiblat yang salah. Kalau yang kebingungan itu adalah kru kapal, katakanlah anak buah atau minimal lah orang mesin lah yang kebingungan kok arah kiblat bisa seperti itu saya maklumi. Tapi yang saya bikin heran dan sekaligus prihatin adalah bahwa masih ada beberapa navigator, officer sebagai ahli nautika dan navigating officer bahkan yang kebingungan kok kenapa arah kiblat di laut itu seolah-olah ngaco. Jadi ini menunjukkan bahwa pendidikan di Indonesia ini belum berhasil membuat seseorang navigator itu memiliki dasar navigasi yang kuat. Ceritanya seperti ini. Ceritanya begini ya, yang bikin bingung katanya. Misalnya kapal berada di Bering Sea di sini. Ini kapal Bering Sea itu, ini Aleutian Island, ini Kamchatka, Rusia, ya, daerah situ. Ini Alaska di sini. Kemudian ada Ka'bah di sini. Secara kasat mata, dengan mudah kita bisa melihat bahwa arah Ka'bah itu ya kira-kira sekitar inilah. Kalau dihitung secara garis lurus di peta itu. Jadi di atas peta diambil garis dari sini ke sini, itu arahnya 252 derajat. Kurang lebih ya. Oke. Tetapi di aplikasi sholat, katakanlah di Prayer Times atau Muslim Pro lain sebagainya, arah kiblat yang diberikan adalah 327 derajat. Arah kiblatnya mana ke sini? 327 derajat. Wah, bingung kan? Jadi arah kiblat yang benar itu yang mana? Jangan-jangan aplikasinya ngaco. Kok bisa seperti ini ya? Semua aplikasi yang ada. Wah, semua loh. Wah, jangan-jangan semua aplikasi ini ngaco. Jangan-jangan ini konspirasi ini. Ini aplikasi ini komputer bikinan orang barat sehingga menyesatkan muslim untuk sholat ke arah yang salah. Wah, ini aplikasi ngaco. Masa arah kiblat 327 derajat ke sana, ke kutub. Padahal kita lihat secara langsung arah kiblat ke sini kok. Ka'bah ada di bawah harusnya 252 derajat. Nah, ini masih ada loh navigator yang bertanya seperti itu. Contoh kedua, kebingungan yang mereka pikirkan seperti ini. Misalnya kapal berada di sini nih, daerah New Zealand, dekat Tasmania, di bawahnya Australia. Secara kasat mata, kiblat itu ya di sini. Kalau ditarik di peta, arah garis haluannya adalah 299 derajat. Tetapi semua aplikasi yang ada, aplikasi sholat nih ya, itu memberikan arah kiblatnya itu 249 derajat. Begini kira-kira. 249 derajat. Loh, ini aplikasi ini ngaco. Masa dari sini arah kiblat ke kutub, dari sini juga arah kiblat ke kutub? Ini yang ngaco, yang mana sebenarnya? Nah, jadi begini ya. Sekarang itu bukan aplikasi yang ngaco sebenarnya, tetapi pemahaman pelaut, terutama yang tidak mengerti ini, sekalipun seorang navigator, itu tidak sampai ke situ. Mengapa? Karena mereka langsung terjun ke sebuah dunia pelayaran yang katakanlah serba modern. Padahal menurut saya modernasi itu perlu dihati-hati. Teknologi make it easy, but it tends to make people stupid. Teknologi itu memudahkan kehidupan, tetapi terkadang cenderung membuat orang menjadi bodoh. Smartphone, pintar HP-nya itu, tapi orangnya banyak yang bodoh. Iya kan? Orangnya yang banyak yang ngerti. Begitu juga orang menggunakan aplikasi untuk penentuan waktu sholat, aplikasi penentuan waktu kiblat, tetapi dia tidak memiliki dasar navigasi, sehingga ketika menemukan hal ini, dia kebingungan. Dia tidak mengerti bagaimana cara menentukan gyro kompas gyro error secara manual. Dia menggunakan komputer. Ketika terjadi sesuatu, kebingungan. Itulah dasar navigasi yang sekarang itu sering dilupakan. Oleh karena itu saya selalu menekankan, dasar navigasi itu sangat penting. Ingat, kata seorang musisi dikatakan, Anda boleh berimprovisasi dalam bermusik, tapi kuasai dulu dasar-dasar musik. Anda boleh berimprovisasi dalam bernavigasi, tapi kuasai dasar-dasar navigasi.
Tanpa menguasai dasar musik, improvisasi musik macam apa yang dihasilkan? Tanpa dasar navigasi, improvisasi navigasi macam apa yang dihasilkan? Contohnya seperti ini, menghadapi seperti aja kebingungan. Oke. Jadi, dasar navigasinya itu tidak benar. Aplikasinya sudah benar ini. Ini jadi arah kiblatnya itu kemana yang kita pilih? Apakah menghadap ke sini atau menghadap ke sini kita sholat? Apakah kita ketika berada di sini menghadap ke sana atau menghadap ke sini ketika waktu sholat? Nah, sebagai seorang navigator yang memahami ilmu navigasi, apa itu great circle, apa itu ram line, apa itu baringan, bagaimana sifat cahaya, apa itu jarak terdekat, Anda pasti memilih arah ke sana. Yang ke sini nih. Di sini Anda akan mengarah kiblat ke sini. Bukan ke sini, bukan. Nah, mengapa demikian? Di sini saya akan memberikan sebuah contoh yang barangkali akan lebih membingungkan Anda. Tetapi dengan cara membuat Anda bingung, Anda akan terpancing untuk berpikir. Jika ini membuat navigator bingung, saya heran. Kok kenapa ada navigator yang bingung ya? Jadi seolah-olah navigator tetapi tidak mengerti dasar navigasi. Ini saya katakan bukan berarti saya mencaci maki, tapi untuk membangunkan orang supaya sadar bahwa bernavigasi itu perlu dasar yang kuat. Oke. Jika ini membingungkan, maka contoh ini akan lebih membingungkan lagi. Bayangkan Anda berada di sebuah gurun pasir yang lapang, yang luas. Anda melihat sebuah gedung yang berada pada jarak 50 km dari tempat Anda berdiri pada arah barat. Ingat, pada arah barat 270 derajat. Anda tidak berada di Khatulistiwa. Lalu Anda mengambil sebuah kompas. Kompas tersebut diarahkan ke gedung itu pada arah barat. Lalu Anda berjalan memegang kompas itu sambil melihat terus-menerus ke kompas itu. Dan kompas itu selalu menunjukkan arah barat 270 derajat. Sembari Anda terus berjalan menuju gedung itu. Saya jamin, sampai kiamat, Anda tidak akan pernah sampai ke sana. Saya jamin, tidak akan pernah sampai ke sana. Sekali lagi. Melihat suatu benda pada arah barat, Anda melihat kompas, lalu Anda berjalan ke benda itu sambil melihat kompas menunjukkan terus-menerus arah barat, Anda tidak akan pernah sampai ke tempat itu, saya jamin. Mengapa? Karena sebenarnya ketika Anda melihat itu di depan Anda, itu arahnya itu berubah-ubah. Begini, saya akan jelaskan seperti ini simpelnya. Nanti saya akan kembali ke sini bagaimana arah kiblat yang sebenarnya. Tetapi perlu memahami dulu yang barusan supaya pemahamannya lebih asik. Karena ini jarang dibahas. Saya rasa nggak ada channel pelaut yang membahas ini. Hanya ada di sini. Jadi like and subscribe ya. Iklan lagi. Oke lah. Nah, ini adalah kutub utara. Katakanlah ini kutub utara. Dan ini adalah garis bujur. Ya kan? Baik Anda yang percaya bumi datar maupun Anda yang percaya bumi bulat, Anda pasti mengetahui bahwa garis bujur itu semuanya menyatu di kutub utara. Di sebuah kutub, di kutub lah. Ini misalnya bujur sekian, bujur sekian. Oke. Anda berdiri, katakanlah ini adalah garis lintang. Ini juga garis lintang. Dan juga ini garis lintang. Oke. Anda berdiri di tempat ini, katakanlah di tempat ini. Ya. Kemudian Anda melihat sebuah benda ada di sini. Oke, melihat benda ada di sini. Berarti garis cahaya dari benda ini ke Anda itu lurus seperti ini. Garis cahaya. Ingat, sifat cahaya itu selalu berjalan lurus. Sehingga dari sini
ke sana itu lurus. Kalau kurang lurus nggak apa-apa ya. Nah, ketika Anda melihat benda ini, arahnya arah barat. Lihat nih, 270 derajat atau arah barat. Oke. Lalu Anda berjalan ke sini. Anda berjalan terus ke sini. Lihat. Dan Anda terus menjaga 270 derajat. Ini 270 derajat terus nih. Anda melihat kompas Anda terus 270 derajat, sesungguhnya Anda berjalan ke sini. Jika Anda berjalan ke sini terus, maka arah kompas terus-menerus 270 derajat. Mengapa? Karena kompas itu kan mengukur ke kutub. Ya kan? Ke garis bujur ini. Ini 270, 270, 270, 270. Ketika Anda melihat kompas Anda terus 270 derajat, sesungguhnya Anda berjalan ke sini. Anda tidak akan pernah sampai ke titik ini. Itu jaminannya. Oke. Sekarang saya akan berikan bagaimana sebenarnya kiblat itu. Oke. Jadi, kiblat itu berdasarkan arah pada jarak yang terdekat. Ini merupakan common sense dan umum, semua orang pasti menerima. Ketika kita pergi ke suatu tempat, pasti mengambil jarak yang terdekat. Dan juga, ketika jarak yang terdekat adalah garis lurus di permukaan bumi. Garis lurus di permukaan bumi adalah garis yang selalu diikuti oleh cahaya. Baik. Inilah arah kiblat. Konsep arah kiblat. Ini adalah kutub utara. Ini garis-garis bujur. Oke. Dan katakanlah ini adalah suatu garis lintang. Dan katakanlah ini adalah garis lintang Ka'bah. Ka'bah ada di sini. Oke, Ka'bah ada di sini. Lalu kita berada pada suatu tempat yang ada di sini. Oke. Pertanyaan saya, bagaimana arah garis cahaya? Arah garis cahaya adalah begini, lurus. Sehingga Anda melihat Ka'bah di depan Anda. Oke. Melihat Ka'bah di depan Anda. Sedangkan ini adalah garis ramline yang memiliki arah yang tetap. Katakanlah ini arahnya berapa dari utara? Ini 270 derajat. Di sini juga sama, ke sini 270 derajat. Tetapi cahaya tidak mengikuti garis ini. Cahaya mengikuti garis yang lurus ini. Sehingga garis yang lurus ini sebenarnya arahnya itu berbeda-beda. Dari sini mungkin berapa? Katakanlah lebih dari 270, katakanlah 300. Ya. Di sini berkurang menjadi katakanlah 290. Di sini 280. Di sini 270. Di sini tinggal 260 derajat. Nah, ini dia. Ketika bumi ini, ketika garis bujur ini diproyeksikan menjadi datar seperti ini, saya harap masih bisa memahami. Oke. Ini kan bujurnya yang melengkung ke dalam, sehingga ini melengkung. Dan ini lurus. Ketika saya ini berbuat lurus seperti ini, maka yang ini yang menjadi melengkung, yang ini menjadi lurus. Oke. Ini adalah garis-garis bujur. Dan ini adalah suatu lintang. Dan ini adalah Ka'bah di sini. Dan posisi kita ada di sini. Maka jarak yang terdekat
sebenarnya adalah seperti ini. Ini adalah jarak yang jauh Ramline yang sudutnya sama-sama 270, 270, 270, 270. Tetapi ini 300, 290, 200 sekian, berkurang seperti itu. Nah, cahaya mengikuti garis ini. Masa sih cahaya melengkung? Tidak, cahaya itu lurus. Ini sebenarnya garis lurus. Yang salah mana? Yang salah ini sebenarnya lurus. Ini sebenarnya melengkung. Tapi kenapa dibikin lurus? Memudahkan. Ketika ini harusnya ketika ini lurus, maka ini melengkung. Karena ini lurus adalah melengkung, maka ini melengkung adalah lurus. Seperti itu kira-kira. Oke? Jadi, mari kita lihat, saya buktikan dengan ektis. Ya. Di ektis ini kita bisa melihat bahwa arah dari bearing C ke Ka'bah itu menggunakan Ramline seperti ini, 252 derajat, sedangkan menggunakan Great Circle ke arah atas seperti ini. Begitu juga di Tasman Sea menggunakan Ramline, arahnya itu 299 derajat. Sedangkan menggunakan Great Circle, arahnya 249 derajat seolah-olah ke kutub. Tetapi ujung-ujungnya dia nyampe dan itu merupakan jarak terdekat dan itu adalah garis yang diikuti oleh cahaya yang berada di permukaan bumi. Seperti itulah kira-kira. Nah, mengapa kok bisa arahnya berbeda-beda? Oke, begini ya. Saya gambarkan lagi. Ini garis bujur, garis bujur, garis bujur. Ini adalah garis lintang. Ini Ka'bah. Ini posisi kita misalnya di sini. Dan kita menghadap ke kiblat seperti ini. Oke. Ini kan sudutnya kan berbeda-beda. Katakanlah ini 300 misalnya, ini 290 misalnya, ini 270, katakanlah demikian, 260, 250. Kenapa kok kita di sini mengambil jarak 300 padahal di sini itu tidak? Padahal di sini 290. Berarti salah dong kalau gitu. Tidak. Kita tetap mengambil arah tanggen ini 300 derajat. Tetapi ketika seolah-olah kita melihat mata dari sini. Mata kita dari sini nih. Gimana sih gambar mata? Ini mata. Garis ini ya lurus dengan itu. Menyatu. Gitu. Tidak menjadi bengkok lagi. Jadi sebenarnya ketika kita melihat suatu benda tepat di depan kita pada arah tertentu, di peta garis itu adalah garis bengkok. Di peta datar ya, peta Mercator. Sekali lagi, ketika kita melihat suatu benda tepat di depan kita, lurus di depan kita, itu sebenarnya garisnya bengkok. Jadi sebenarnya garis baringan itu, ya garis baringan yang kita baring itu bukan garis lurus, tetapi garis bengkok di permukaan bumi. Tetapi mengapa itu dipakai? Karena dalam ilmu pelayaran datar itu hanya menggunakan baringan-baringan yang pendek. Karena baringan hanya digunakan dalam coastal area yang jaraknya yang kurang lebih hanya maksimum 30 mil. Maksimum katakanlah 11 nautical miles. Karena jarak ke ekuator kan 11 nautical miles. Kalau ketinggian kapal ini misalnya 30 meter. Di luar itu, ya, yang lebih jauh, jika kita menggunakan garis baringan, katakanlah seperti ini, itu menjadi salah. Tetapi pada jarak-jarak yang dekat, menggunakan garis baringan seperti itu dianggap benar. Ini toleransi lah. Jadi itulah kira-kira, semoga bisa memberikan sedikit pencerahan. Jadi Ka'bah itu, arah kiblat, itu berdasarkan lingkaran besar, berdasarkan Great Circle, yang berupa garis lengkung di peta datar, dan merupakan garis lurus pada permukaan bumi yang sesungguhnya. Garis lurus yang di peta datar itu sebenarnya garis lengkung di permukaan bumi. Jika kita menghadap kiblat pada arah garis lurus di peta, maka sebenarnya kita menghadap ke kiblat menggunakan arah yang belok. Jadi kiblat di sana, kita menghadap ke sana. Kiblat di sana, kita menghadap ke sana. Itulah garis lurus di peta. Tetapi kalau garis bengkok di peta, kita menghadap benar-benar ke Ka'bah.
Demikianlah, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe, karena channel ini akan selalu memberikan hal-hal yang bermanfaat, dasar navigasi yang kuat, dan segala sesuatu dikupas berdasarkan referensi yang benar. Silakan buka ilmu astronomi, buka ilmu navigasi, buka ilmu menjaka peta, buka ilmu pelayaran datar. Terima kasih, like and subscribe, bagikan sebanyak-banyaknya. See you next time and ciao.